Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghuflatin mu'ridun. Semakin dekat bagi manusia hisab mereka, sedangkan mereka dalam kelalaian lagi berpaling. Ayat yang kita baca surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat pertama. Ayat ini menyadarkan kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu, bertambah umur kita, sebetulnya kematian semakin menjemput kita. Dan begitu pun hisab kita semakin dekat. Inilah yang harus kita sadari dan kita pahami dalam rangka menyambut tahun baru muabad tambah. Dengan umur bertambah, jatah hidup semakin sedikit, hisab semakin dekat, seharusnya memperbanyak amal saleh supaya kita nanti dalam menghadapi kematian menjadi kematian yang husnul khotimah, kematian yang baik, langsung masuk surga. Inilah harapan kita. Judul kajiwa itu kini husnul khotimah yang disampaikan Ustaz Habir sebagian tadi. Penting kita sadari, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk mencapai kematian husnul khotimah yang kita tekankan pengajianku kematian normal, bukan kematian mati syahid. Kalau mati syahid biku dulu pengajian khusus loh tuh. Normal model awak biasa-biasa hidup gua. Ada 5 prinsip pokok yang harus kita ilmui, kita pahami. Pertama, yakin kita dengan hari berbangkit. Hari kita nanti dibangkitkan kembali, dihisab mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Itu satu. Yang kedua, ilmui pula tentang surga. Baik surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Indah surga itu tidak tanggung-tanggung. Nikmatnya pun tidak terhitung, tidak bisa dibanding dengan dunia. Lamanya pun tidak bisa dibanding dengan dunia. Itu kita ilmu. Pengajian bapak-bapak, ibu-ibu yang nomor 1, nomor 2 sudah kita buat videonya. Bisa ditanyakan nanti ke pengurus. Persiapan kematian. Silahkan didengar, di-share. Mudah-mudahan kita paham. Masuk sekarang yang ketiga. Yang ketiga, pentingnya kita mengilmui pentingnya ibadah itu. Anak ibadah itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Kok penting kita mengilmunya, paham kita. Banyak orang mengerti dengan bahasa ibadah, tapi tidak paham dengan hakikat ibadah, pemahaman ibadah yang sebenarnya. Kalau dari segi bahasa Arab, kata-kata ibadah itu berasal dari kata abada, ya'budu, ibadah. Artinya dalam bahasa Indonesia mengabdi, menyembah, menghambakan diri, itu pengertian dari segi bahasa. Kalau dari segi pemahaman, bapak-bapak, ibu-ibu, supaya mudah kita buat analogi. Seperti kita beli mobil. Mobil yang kita beli itu, komponennya, peralatan mobil itu, yang paling tahu, yang paling mengerti adalah pencipta mobil. Pencipta mobil itulah nanti membuat aturan-aturannya dalam rangka mengoperasionalkannya, menjalankannya. Menghidupkannya begini. Orang punya pencipta mobil yang tahu. Majunya begini, mundurnya begini, perawatannya begini, bahan bakarnya apa. Yang paling paham adalah pencipta mobil. Begitu pula lah kita dengan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu.
yang paling mengerti dengan diri kita, badan kita, jasmaniah kita, rohaniah kita adalah Allah pencipta kita. Dan Allah pula lah yang membuat aturan dalam rangka kita menjalankan kehidupan, mengoperasionalkan kehidupan kita. Diturunkanlah Quran. Itu yang ibadah, Pak. Itu yang ibadah, kebutuhan kita. Itu yang dimaksud oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu untuk beribadah kepadaku. Maka itu Al-Quran itu mengatur segala kehidupan kita, segala kebutuhan hidup kita, baik makan, minum, berkeluarga, beristri, bersuami, punya anak, berlingkungan, bertetangga, kebutuhan harta, sampai bernegara. Itu ibadah itu. Ini yang tidak dipahami orang. Sehingganya merasa keberatanlah mereka untuk beribadah kepada Allah. Kadang-kadang anehnya, Pak, orang yang sudah rajin sholat masih menolak nanti hukum-hukum yang lain. Padahal itu beribadah kepada Allah. Akibatnya nanti mereka yang hancur sendiri, rugi sendiri. Ini yang ibadah itu sendiri. Jadi ibadah itu untuk kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian perlu kita sadar juga, kalau seandainya kita tidak mau beribadah kepada Allah, tidak ada masalah, tidak ada ruginya Allah itu. Itu yang dikatakan Allah, in takfuru antum waman fil ardi jami'ah fa innallaha laghaniyun hamid, kata Allah. Seandainya kalian itu kafir semuanya, kata Allah, engkar semuanya, itu tidak akan mengurangi kebesaran Allah. Allah itu tetap kaya, tetap terpuji. Allah tidak butuh pujian. Allah tidak butuh sholat kita. Ibadah itu untuk kita. Inilah yang ibadah itu. Ini yang dikatakan Allah. Sampai ke tingkat dalam surat Yasin Allah mengatakan kepada kita, "Ani'buduni hadza siratul mustaqim." Beribadahlah kepadaku. Inilah siratul mustaqim itu. Kita selalu dalam sholat meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Beribadahlah kepada Allah. Jadikanlah semua aktivitas kehidupan kita beribadah kepada Allah. Makan ibadah, minum ibadah, seluruhnya dijalankan aturan Allah. Itulah yang ibadah itu. Maka itu ibadah itu untuk kita. Contoh sholat, Pak. Sholat untuk kita. Tidak ada yang untuk Allah sedikit pun. Misalnya dari segi sholat kita baca sedikit contoh. Aqimis sholata li dzikri. Tegakkanlah sholat untuk ingat kepadaku. Kita butuh ingat kepada Allah. Kalau seandainya kita tidak ingat kepada Allah, lupa kepada Allah, apa bahayanya? Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah, tentramnya jiwa, tentramnya hati itu dengan ingat kepada Allah. Mungkin kita banyak harta, mungkin kita tinggi jabatan, tapi tanpa sholat, ketentraman jiwa itu tidak akan didapat. Silakan diteliti. Mungkin ada keluarga kita yang sudah punya harta segala-gala, tapi sholat asal-asalan, banyak masalah. Jiwa itu banyak yang sakit. Kebetulan kita. Dalam ayat lain misalnya, wasta'inu bisobri washolat, minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Hidup kita itu punya masalah, kita butuh pertolongan. Terlebih kalau anak-anak muda, butuh pertolongan Allah. Misalnya dia mencari kerja, melamar pekerjaan ke pabrik A atau perusahaan A, perusahaan B. Kalau dia orang yang sholat, begitu diterima, dia sholat dulu. Tapi kalau tidak sholat dan mengerti dengan sholat, langsung diterima, langsung diambil itu. Misalnya perusahaan A, gajinya 5 juta sebulan. Perusahaan B, gajinya 7 juta sebulan. Nah, bagi kita yang tidak mengerti dengan sholat, coba dikejar yang 7 juta. Oh, gajinya besar. Iya besar.
Tapi masa yang akan datang, kita tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Ini bagi yang muda-muda, mana tahu nanti kita bekerja yang gaji 7 juta yang besar itu. Karir kita digencet, bosnya nanti pemarah, atau nanti perusahaannya 2 tahun mendatang, 3 tahun mendatang bangkrut. Kita tidak tahu. Allah yang tahu. Habis itu punya 5 juta ini. Mungkin saja 5 juta ini yang terbaik. Karir kita menanjak, perusahaan nanti maju. Siapa yang tahu masa yang akan datang? Allah. Maka itulah di situ dipergunakan sholat istikharah, Pak. Itu namanya sholat itu. Sayangnya kita tidak mengerti itu, Pak. Tidak paham hal yang demikian. Ini pentingnya sholat. Banyak lagi yang lain kalau kita baca tentang sholat untuk kita. Seluruh ibadah itu untuk kita. Tidak ada yang untuk Allah sedikit. Ini yang ibadah itu sendiri. Itu yang ketiga yang kita baca tadi. Yang keempat, untuk mencapai husnul khotimah itu kita mesti sabar, lagi pandai bersyukur. Ini yang keempat. Sabar lagi pandai bersyukur. Kita bisa mencontohkan bagaimana sabar itu di lapangan. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, motor kita dicuri orang. Motor dicuri orang. Ya. Kemudian motor dicuri orang itu, tentu sikap kita kalau kita orang yang sabar, kita ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang yang sabar, Pak. Milikmu ya Allah kembali kepadamu. Itu satu. Idza asobat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian orang yang sabar itu tidak lemah imannya. Ini dicontohkan dalam surat, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam surat Ali Imran ayat 147 yang bunyinya wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asobahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu innallaha yuhibbus sabirin. Orang yang sabar itu tidak lemah imannya, keyakinannya kepada Allah begitu ditimpa musibah. Yakin, percaya juga dia bahwasanya Allah sayang kepadanya. Itu berikutnya. Yang berikutnya, tidak lemah sebatas semangat. Yang sholat rajin tetap rajin. Itu orang-orang yang sabar. Sampai wamastakanu tidak mundur. Kurayaku dalam parang, bapak-bapak. Tidak mundur, tetap berjuang bang terus. Begitulah orang yang sabar itu, innallaha yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang yang sabar. Kemudian orang yang sabar itu bapak-bapak, ibu-ibu, wa makana qaulahum illa an qalu. Tiadalah ucapannya mereka kecuali mereka itu introspeksi diri, muhasabah diri. Udah motor saya hilang, mungkin tidak saya kunci dengan baik. Wah, ada saya kunci. Pakai kunci pula, pakai gemboknya. Mungkin ada hak orang lain yang saya ambil. Mungkin ada hak orang lain yang saya tipu. Bisa saja seperti yang tadi, mengakibatkan musibah. Oh enggak, saya enggak pernah menipu, saya enggak mengambil hak orang lain. Boleh jadi ada kewajiban yang enggak dijalankan. Mungkin saja zakat sudah cukup nisab harta kita tidak keluarkan. Itu bisa mengundang musibah. Wah, ada saya berzakat terus menerus. Ada. Mungkin saja kewajiban yang lain tidak kita jalankan. Orang berjudi di lingkungan kita, di masyarakat kita, kita tidak mau tahu. Akhirnya orang itu kalah, bangkrut. Ada kesempatan maling, akhirnya dia maling, dia curi mobil kita. Itu akibat. Orang sabar seperti itulah, introspeksi diri. Ini orang yang sabar. Inilah yang akan nanti membuat kita tetap konsisten dalam beramal itu sendiri. Sampai ke tingkat bersyukur, alhamdulillah motor saya hilang, tapi saya masih makan. Saya masih makan. Palestina itu ada uang, ada yang dibeli itu dimakan. Coba kita bayangkan. Saya masih makan, alhamdulillah. Begitulah kita kalau ingin mencapai
husnul khotimah sampai langsung masuk surga itu sendiri. Akibatnya apa? Kalau kita tidak sabar, bahaya kepada siapa? Bahaya kepada kita. Kalau kita tidak sabar mengupat, mencola karena mobil kita hilang atau motor kita hilang, salah sini, salah sana. Akibatnya apa? Akibatnya makan kita tidak enak, tidur tidak nyaman, bahkan nanti emosi kita naik, jantung kita berdegup kencang, darah tinggi kita naik, ada yang sampai mati, nanti mati mendadak. Dunia sudah rugi kita, apalagi nanti akhirat. Tapi kalau kita bersabar seperti yang tadi, tidur kita masih enak, badan kita pun masih sehat, nyaman, darah kita tidak naik. Untuk kita terlebih ikhlas tadi, alhamdulillah saya masih makan, orang tidak makan. Inilah yang akan membuat nanti husnul khotimah itu tercapai. Nah, kemudian berikutnya ikhlas. Ikhlas, Pak. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu tidak sama dengan niat, Pak. Amat tinggi orang yang ikhlas itu. Dalam surat Al-Hijr, bapak-bapak, ibu-ibu, tatkala iblis itu dihukum tersesat oleh Allah karena dia diperintahkan untuk sujud kepada Adam, tidak mau. Dia minta waktu kepada Allah, minta diberi tangguh sampai jangan dimatikan sampai nanti hari kiamat. Permintaannya Allah kabulkan. Kemudian dia bersumpah. Apa sumpahnya? Qala Rabbi, katanya, kata iblis, bima aqwaitani la uzayyananna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Rabb, karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku akan hiasi dunia ini untuk anak Adam itu. Aku akan sesatkan seluruh anak Adam. Dekatnya. Kemudian kata iblis lagi, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas, ya Allah. Itu yang tidak bisa saya. Mengaku iblis itu dengan hamba yang ikhlas. Itu pun dibenarkan oleh Allah. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Itu jalan siratal mustaqim. Jadi dua siratal mustaqim tadi kunci garis besarnya beribadah kepada Allah, dan beribadah itu sampai ke tingkat ikhlas. Mana yang ikhlas? Nah, kita contohkan dalam sholat. Kalau niat sudah kita ketahui, saya berniat sholat subuh 2 rakaat karena Allah, itu niat. Tapi kalau yang ikhlas, mulai dari kita niatnya, berwuduknya, sampai nanti kaifiat sholatnya, tata cara sholatnya, kita jalankan seluruhnya menurut aturan Allah dan Rasulnya. Terlebih khusus contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sampai ke tingkat berjamaahnya. Jadi kalau kita buat pertanyaan, terlebih khusus kepada bapak-bapak ini laki-laki, saya rajin sholat tapi sholat jamaah tidak disiplin, itu belum ikhlas. Belum ikhlas itu. Ikhlas itu sampai ke tingkat kedisiplinan kita sholat berjamaah itu bagi laki-laki. Seperti yang tadi, itu ikhlas dalam sholat. Ikhlas dalam berharta. Mulai dari mencari harta, cari dengan halal. Kemudian sudah dapat harta, belanjakan ke tempat yang halal, jangan mubazir karena Ustaz Sabir tadi. Kemudian mungkin ada yang kita simpan ke tempat yang halal. Kemudian simpanan itu cukup zakatnya, keluarkan zakatnya. Sampailah nanti begitu kita ingin wafat atau hendak wafat, kita wasiatkan kepada anak-anak kita. Wahai anakku, ini harta yang ditinggalkan nanti, jangan kalian berkelahi-kelahi, jalankan hukum warisan. Lengkap, itu yang ikhlas. Jadi rangkaian ibadah itu lengkap itu ikhlas. Ingat, setan itu akan masuk kepada kita, akan menyesatkan kepada kita begitu kita keluar jalur. Kayak tadi, cara mencari harta halal, tapi membelanjakan harta banyak yang haramnya, di situ setan akan menyesatkan kita.
atau banyak mubazirnya, di situ setan akan menyesatkan kita. Atau nanti cukup zakatnya tidak kita keluarkan, di situ setan jalur masuk menyesatkan kita. Atau nanti harta yang ditinggalkan orang tua kita tidak mau kita jalankan hukum warisan, kita bertengkar-tengkar, disitulah nanti setan masuk kepada kita, sampai ada nanti dalam rangka memperebutkan harta warisan mereka saling bunuh satu saudara dengan saudara yang lain. Itu yang dikatakan Allah, inna syaitana ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Setan itu akan memaksa kamu berbuat keji dan munkar, teganian melakukan tindakan nanti bermusuhan kepada saudaranya. Itu ikhlas, Pak. Jadi ikhlas itu rangkaian amal ibadah. Ini yang harus kita kerjakan terus menerus. Inilah kalau ini kita kerjakan, Pak, insya Allah kita akan mendapat husnul khotimah, langsung masuk surga. Kematian itu bapak-bapak, ibu-ibu amat menyakitkan. Amat menyakitkan kematian itu. Kalau dalam hadis Rasulullah SAW, kematian itu seperti sakitnya 300 kali dicucuk dengan pedang. 300 kali dicucuk dengan pedang. Tidak tanggung-tanggung, Pak. Sebegitu itu sakitnya. Kalau teori kesehatan, kedokteran, sakratul maut itu berlangsung 8 menit, sekitar 8 menit. Pas itu 300 kali Rasulullah mengatakan kepada kita 8 menit itu sakratul maut. Nah, itu sakitnya kematian itu, nggak tanggung-tanggung. Kenapa sakit? Kenapa sampai sakit begitu kematian itu? Jawabannya sederhana. Karena ruh itu atau nyawa itu menyatu dalam tubuh kita. Menyatu dalam tubuh kita. Seperti kita bapak-bapak, ibu-ibu mengunting kuku, potong kuku. Kuku yang terpotong jatuh ke bumi itu mati. Tapi kuku yang tertempel di jari kita itu masih hidup. Dia terus bertambah panjang, berarti nyawa ada di kuku kita, ruh ada di kuku kita. Begitupun kita potong rambut. Rambut yang jatuh ke bumi itu mati, tidak berkembang lagi. Tapi rambut yang masih bernempel di kepala kita itu akan bertambah panjang. Artinya apa? Di rambut itu ada nyawa, ada ruh kita. Di seluruh badan itu yang dicabut, Pak. Tak tanggung-tanggung. Maka itu kematian itu amatlah menyakitkan kita. Terlebih-lebih kalau kita orang yang zalim, orang yang kafir, itu nggak tanggung-tanggung. Malaikat itu dengan kasar mencabut nyawa mereka. Dalam surat yang kita baca dalam surat Al-An'am ayat 93, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tarau idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basutu aydihim akhriju anfusakum. Jikalau engkau lihatlah, itu menggambarkan amatlah dahsyatnya. Terkala orang-orang yang zalim itu dalam keadaan sakaratul maut, bagaimana? Wal malaikatu basutu aydihim. Malaikat itu memukul mereka dengan tangan malaikat sambil mengatakan akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Begitu kasarnya malaikat itu, Pak. Tak tanggung-tanggung. Begitulah malaikat itu mencabut nyawa terhadap orang-orang kafir. Dalam ayat lain Allah mengatakan kepada kita, misalnya dalam surah Al-Anfal ayat 50, walau taro iz yatawaffal ladzina kafaru wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu azabal hari. Jikalau engkau lihatlah ketika orang-orang kafir itu diwafatkan oleh malaikat. Malaikat itu sambil memukul punggung mereka, memukul wajah mereka. Rasakanlah olehmu azab. Begitulah malaikat itu mencabut nyawa. Ini orang-orang yang zalim. Tak tanggung-tanggung loh bapak-bapak ini. Sudahlah sakitnya, tak tanggung-tanggung. Malaikat pun mencabut nyawa, tak tanggung-tanggung. Kerasnya, kasarnya, dan ambil memukul. Begitulah akibatnya bagi orang yang zalim. Tapi bagi orang yang beriman, yang sabar, yang ikhlas kayak kita sampaikan tadi bapak-bapak ibu-ibu, apa akibatnya? Pertama, bapak-bapak ibu-ibu, dalam diri kita manusia ini ada namanya hormon endorfin. Hormon endorfin itu hormon sejenis morfin. Morfin itu obat penahan sakit. Kalau orang yang biasa sabar kayak yang kita baca tadi, Pak,
Dapat masalah, dapat musibah, dia sabar, dia ikhlas, pandai bersyukur kepada Allah. Itu hormon endorfinnya selalu meningkat, naik terus menerus, bertambah-tambah. Inilah yang nanti menjadi obat penahan sakit. Itu dari segi jasmania, tidak tanggung-tanggung tuh pentingnya itu. Dari segi jasmania, hormon endorfinnya kuat. Kemudian orang-orang yang kita baca tadi, yang beriman, yang sabar, yang banyak amal tadi, yang pandai bersyukur, yang ikhlas tadi, di samping hormon endorfin, mereka diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Itu dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 32. Allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dengan secara thayyibin, dengan baik. Ini Pak. Pertama nanti malaikat mengucapkan salam kepada assalamualaikum di calon-calon orang yang diwafatkan. Malaikat mengucapkan salam. Nanti malaikat itu duduk di dekatnya, sambil memperlihatkan surga, tanggung-tanggung. Dan begitu pun nanti nyawanya, arwahnya mengalir seperti air yang mengalir. Dan tanggung nimpatnya. Walaupun sakit kematian itu. Tapi karena malaikat itu menyapa dengan baik, memperlihatkan surga, dan tanggung-tanggung jauh berkurang. Tambah hormon endorfin tadi. Jauh berkurang. Bahkan sampai ke tingkat bapak-bapak kata-kata toyibin itu. Dimaksud dengan toyibin itu. Itu baik, kalau bahasa Arab baik Pak. Banyak. Hasan baik, khair baik, ma'ruf baik, thayyib baik juga. Thayyib itu dipandang dari sudut pribadi dalam mengamalkannya. Misalnya seseorang laki-laki memilih perempuan, fankihu ma taubalakum minan nisa. Nikahilah olehmu perempuan yang baik bagi kamu. Kita pilih loh yang baik, mana cocok Jawa, nampas Jawa, kita pilihlah. Atau orang macam ini jodoh. Nah, ini pilih yang baik untuknya. Begitu pula nanti kata-kata thayyib itu dipakai dalam Quran, misalnya ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai orang yang beriman, makanlah yang halal lagi baik. Yang baik untuk badan awak, yang halal yang baik untuk badan awak. Terlebih kalau kita sakit-sakit, bapak-bapak, ibu-ibu, kita cari yang cocok di badan awak. Yang baik kita pilih tuh. Yang terbaik, yang lama di badan awak, dan sehat awak. Badan tadi. Begitupun berinfak. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu minat thayyibat. Hai orang yang beriman, berinfak kamu yang baik. Yang baik itu. Yang baik Pak, Yusia mungkin 5.000 itu baik bana jinyo. Di pendapatannya sakiti. Lah gadang bana. Tapi dikunjung seorang lain mungkin 1 juta atau 1.000 sehari yang mencukupi lah. Paling baik jinyo nih, karena pendapatannya gadang. Gadang? Kenapa? Tidak ada artinya 1.000, mungkin harus 1 juta sehari. Model itulah orang-orang yang thayyib itu, pilih yang terbaik untuk ini. Sehingga cek tadi penilaian thayyib itu Allah katakan kawa, Allah contohkan kawa, wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum biaqizihi illa an tu'midu fihi. Jangan kamu pilih yang buruk, padahal kamu tidak mau mengambilnya kecuali dengan sebelah mata atau micakan mata. Di dalam berinfak itu pilih yang terbaik. Jangan salah-salah, awak piti banyak di sini. Sementara biko di bimpak itu balikan kawan ada arti dah awak menganggap sebentar lalu. Orang yang thayyib itu bapak-bapak itu pilih yang terbaik. Jadi kalau beramal selalu thayyib tadi, sholat yang terbaik, berinfak yang terbaik, seluruhnya yang terbaik, orang tua yang terbaik, itu sampai diwafatkan oleh malaikat thayyib. Berarti yang tadi anan ketujuh dinyo. Model itu mana apa? Tanggung-tanggung. Misalnya, ambo berkeinginan bapak-bapak ibu-ibu. Tak kala meninggal itu ingin berjumpa dengan anak tersayang, lalamu nak pulang-pulang, nak pelalamu nak merantau. Seperti yang tadi, kok ingin pulang pitih dado.
Apalagi saja kalau tuh mau tuh dicaliakan tuh, didatangkan oleh tuh. Walaupun mungkin lewat video, walaupun mungkin lewat film yang segala macam, yang intinya damai gitu cari. Yang terjadi bapak-bapak, ibu-ibu, otomatis sakit itu tidak ada lagi, hilang semua sekali. Bahkan sampai ke tingkat nanti orang-orang yang mati dalam keadaan thayyib itu mati sampai tersenyum, tersenyumnya meninggal. Itulah yang kita baca. Barulah kita bisa mencocokkan seperti hadis Rasulullah SAW. Man kana akhiru kalamihi, siapa yang ada akhir ucapannya la ilaha illallah, tiada ilah, tiada yang disembah kecuali Allah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Itulah. Jadi mudah-mudahan dengan yang kita sampaikan tadi, sekali lagi kita akhir hidup kita husnul khotimah dan langsung masuk surga. Tapi dengan syarat sekali lagi, yakin kita dengan hari berbangkit. Yang kedua, ilmu tentang surga tadi. Kalau ada video silahkan tanya ke pengurus. Yang ketiga, ilmu pentingnya ibadah lah kita sampaikan. Yang keempat, sabar lagi pandai bersyukur, sabar syakur. Yang kelima, ikhlas. Inko kalau ada, insya Allah kita akan mati dengan husnul khotimah seperti kita sampaikan tadi dan langsung masuk surga. Demikian pengajian kita. Akhirul kalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.